Sekali lagi, Mimin ingin mengatakan kalau walaupun drama ini adalah remake dari versi barat, untuk versi Koreanya sungguh benar-benar bagus. Mimin sudah menonton baik itu versi BBC ataupun versi Netflix Indianya. Dan ketiganya punya kelebihannya masing-masing ya. Seperti misalnya adaptasi versi India lebih menekankan sisi moralitas dan juga keluarga, di mana porsi peran dari keluarga terdakwa sungguh ditekankan. Sedangkan untuk pemeran utamanya ya terbilang datar dan kurang menggugah penonton. Lalu untuk versi Korea ini memang untuk sisi keluarganya kurang begitu diekspos. Tapi sebagai gantinya penekanan terhadap karakter utamanya yakni Yeonsu benar-benar ajib. Kita dibawa ikut gemas jika berada dalam keadaan yang sama seperti Yeonsu. Ditambah akting wajah polos, takut, gemetar, panik dan sebagainya sukses ditunjukkan oleh sang aktor yakni Kim Soo-yeon. Ya wajar lah ya, namanya juga aktor termahal. Oh ya, setelah ini Mimin juga akan membuat teori untuk drama ini sebelum 2 episode terakhirnya tayang. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 5 dan 6 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Dusik, sang serigala lapas, mulai mengganggu Yeonsu. Kali ini dia meminta Yeonsu membawakannya 3 bungkus rokok. Dan jika tidak mau, ia tidak akan segan-segan menyakiti Yeonsu kembali. Lalu malam harinya, Yeonsu pun datang ke tempat Jite selaku penjual satu-satunya di lapas. Biasanya napi lain hanya diizinkan membeli 1 bungkus, tapi khusus untuk Yeonsu, Jite memberikannya 2 bungkus. Namun tetap saja jumlah ini masih kurang dari permintaan Dusik, yang membuat Yeonsu disiksa habis-habisan, bahkan ia dipaksa memakan rokok yang masih menyala. Tapi untunglah Sang-soo, teman satu selnya datang, dan Dusik pun pergi dengan meminta kembali 2 bungkus rokok untuk esok hari. Nah, karena siksaan tadi, Yeonsu malah semakin depresi, apalagi keuangannya memburuk, dan ia pun sulit meminta uang kepada orang tuanya. Karena ayahnya sudah tidak bekerja menjadi driver taksi lagi, akibat mobilnya disita pihak kepolisian. Yeonsu membeli 2 bungkus rokok lagi kepada Jite. Jite pun heran mengapa Yeonsu yang tidak merokok membeli lagi rokok dengan jumlah yang besar. Dan benar dugaannya, saat ia mengikuti Yeonsu, ternyata Yeonsu sedang disiksa dengan sadis oleh Dusik dengan membakar telapak tangan Yeonsu. Jite pun menolongnya dan Dusik yang takut langsung pergi dari sana. Jite juga membawa Yeonsu ke klinik penjara agar diobati, dan setelah selesai Jite mengajak Yeonsu ke suatu tempat. Rupanya di tempat tersebut Dusik sedang disiksa oleh tangan kanan Jite, dan Jite memberi kesempatan Dusik asalkan Dusik mau meminta maaf. Tapi karena Dusik menolak meminta maaf, dia pun akhirnya disiksa dengan siksaan yang sama seperti Dusik menyiksa Yeonsu. Nah, tapi saat tangan Dusik disiram air panas, sipir penjara datang dan Dusik pun selamat dari siksaan. Karena Yeonsu melanggar perjanjian dan tidak mengakui perbuatannya, membuat pengacara Maekhyung menjadi kesal. Yang akhirnya dia yang sudah malas menangani kasus dengan presentasi kemenangan kecil itu, melimpahkan semuanya kepada anak buahnya Sujin dengan memberikan uang saku sebesar $50.000. Nah, Sujin sendiri baru terjun ke dunia pengacara dan ini adalah kasus sidang pertamanya. Oleh sebab itu, dia yang bingung harus melakukan apa, akhirnya meminta bantuan pengacara Shin agar turut menjadi pengacara Yeonsu bersamanya dengan memberikan uang imbalan sebesar $30.000 hasil dari uang saku yang diberikan oleh Maekhyung sebelumnya. Dan pengacara Shin yang memang ingin membantu Yeonsu pun dengan senang hati menerimanya, walaupun biayanya tak seperti yang diharapkannya. Dan duet pengacara tersebut akan dimulai pada sidang juri 1 bulan lagi. Yeonsu selalu dibantu dan dilindungi. Jelas Jite tak melakukannya secara sukarela, melainkan dia ingin Yeonsu melakukan sesuatu untuknya, yakni ia akan membuat tulang Yeonsu dislokasi agar Yeonsu dirawat di rumah sakit dan membawakan sesuatu yang ia inginkan. Nah, ini tidak terlalu berbahaya ya, karena tulang Yeonsu hanya bergeser saja, bukan dipatahkan. Dan sepulangnya Yeonsu dari rumah sakit, Jite meminta perban bahu miliknya, yang rupanya perban bahu itulah barang yang diinginkan oleh Jite. Nah, dari luar perban itu terlihat biasa saja, namun ternyata perban itu sudah direndam dengan narkoba. Jadi perban itu harus direbus agar ekstrak narkobanya keluar dan Jite dapat menggunakannya. Kemudian Shin berganti ke pengacara Shin bersama dengan istrinya. Setelah mereka mencari barang bukti dari rumah Gokwa, istrinya yang melihat tabel kimia dalam tubuh Yeonsu berpendapat kalau dengan kandungan narkotika sebanyak itu, Yeonsu pasti hilang ingatan sementara,
dan dia tidak akan merasakan apapun di tubuhnya. Dan ini dapat menjadi poin penting di persidangan nanti, karena bagaimana bisa orang yang kehilangan kesadarannya bisa melakukan pembunuhan. Sidang pun dimulai. Jaksa membacakan dakwaannya di depan para juri sambil memberikan gambaran kondisi Gukwa yang sangat mengenaskan, agar para juri memihaknya. Tidak lupa, jaksa juga mewanti-wanti mereka agar tidak terlarut dengan wajah Yunsu yang begitu polos. Dan pengacara Shin pun langsung memberikan data tandingan dengan foto-foto Yunsu, di mana sejak kecil Yunsu adalah orang yang sangat baik. Lalu jaksa pun membalas dengan memberikan bukti-bukti kuatnya kalau Yunsu memanglah bersalah. Ia memperlihatkan tubuh Yunsu yang penuh bekas darah dan memberitahu audiens kalau Yunsu ketika itu berusaha menghilangkan barang bukti, dan perkataannya ini didukung oleh saksi ahli. Pengacara Shin pun langsung membantahnya dengan argumen kalau jika Yunsu adalah pembunuhnya, bagaimana bisa Yunsu begitu ceroboh meninggalkan banyak sekali bukti di TKP kejadian. Apalagi jaksa mengatakan kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Jadi apakah tindakan yang ceroboh adalah sebuah rencana? Dan sekali lagi jaksa berusaha menekan Yunsu dengan menanyakan saksi ahli tersebut mengenai bukti-bukti di TKP kejadian, yang menurut saksi semua mengarah kepada Yunsu, karena DNA-nya jelas ada pada pisau dan kukunya Gukwa. Belum lagi ia bersaksi semakin memberatkan Yunsu dengan berpendapat kalau luka di tangan Yunsu adalah bekas luka akibat Yunsu berusaha menikam Gukwa lebih dalam. Dan tuduhan yang memang sudah ada kerjasama antara saksi dan jaksa pun langsung disekak oleh pengacara Shin lewat bukti yang diberikan oleh istrinya. Dan saksi ini pun tidak bisa membantah kalau memang obat psikofarmasi yang ada di dalam tubuh Yunsu akan membuatnya pingsan dan terbius saat itu. Dan ini membuktikan kalau perkataan Yunsu bahwa dirinya tidak mengingat apapun benar adanya. Jaksa yang terpojok pun langsung mengeluarkan rencana selanjutnya, yakni meminta reka adegan di lokasi kejadian yang disetujui oleh para juri. Benar dugaan pengacara Shin kalau pasti dalam reka adegan tersebut polisi akan memancing emosi dari Yunsu dengan reka adegan versi kepolisian. Jelas apa yang dikatakan dan ditunjukkan oleh kepolisian adalah hal yang salah dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Mereka hanya melakukan sesuai keinginan mereka untuk membuktikan kalau Yunsu bersalah. Namun sayang, apa yang kepolisian lakukan malah membuat Yunsu berhalusinasi kalau bagaimana jika dirinya benar-benar melakukan pembunuhan. Tapi untunglah dia tidak mengatakan apapun dan pingsan begitu saja. Nah, setelah itu malah tambah bikin penonton emosi nih. Kepala polisi Sangbum yang jelas-jelas mendengar diagnosis penyakit Yunsu dari dokter masih saja menganggap kalau pingsannya Yunsu adalah sebuah kebohongan untuk lari dari reka adegan. Penyakit pengacara Shin kini semakin parah dan sudah menyebar ke wajahnya. Hal ini membuat persidangan yang harusnya dilakukan olehnya malah harus digantikan dengan Sujin sebagai pengacara utamanya. Lalu sidang pun dimulai, di mana sidang ini dibuka dengan kesaksian kepolisian lalu lintas saat memeriksa Yunsu. Tapi konyolnya saat pengacara Sujin hendak membela, ponselnya malah berdering keras yang semakin memperlihatkan kalau dirinya adalah anak baru di bidang hukum. Tapi walaupun begitu, dengan perkataan yang terbata-bata, dia mendesak polisi lalu lintas untuk mengatakannya sebenarnya kalau polisi lalai dalam tugasnya. Dan kesalahan utamanya ialah tidak memeriksa Yunsu dengan alat tes nafas, tapi malah dengan sepihak menahan Yunsu. Dan ini jelas melanggar prosedur penahanan sementara. Lalu saksi polisi selanjutnya adalah yang mengantar Yunsu. Dan di sana Yunsu sempat bertanya keadaan Gukwa. Tapi polisi tersebut menganggapnya sebagai Yunsu yang memastikan korbannya tewas agar korbannya tidak membuat masalah. Sujin langsung membantahnya kalau itu adalah bentuk kecemasan Yunsu, tapi polisi tersebut kembali membantahnya, sampai akhirnya Sujin bertanya apakah dirinya sebagai polisi juga mencemaskan Gukwa, dan polisi tersebut mengiyakannya. Jelas hal ini adalah kebohongan, karena ada potongan video polisi tersebut malah membuat kematian Gukwa sebagai ajang taruhan. Jadi bagaimana bisa jika polisi mengatakan dirinya juga prihatin? Saksi selanjutnya adalah guru dari Yunsu semasa SMA. Guru itu malah memberi kesaksian yang memberatkan Yunsu dengan mengatakan kalau Yunsu pernah hampir dikeluarkan pihak sekolah
akibat berkelahi dan mendorong temannya dari tangga. Bahkan guru itu menambahkan kalau korban yang juga teman Yunsu tersebut didorong hingga jatuh, lalu dia yang sudah tidak berdaya malah dihajar lagi oleh Yunsu. Dan kesaksian memberatkan ini membuat Sujin kesal, dan dia meminta Yunsu menceritakan kronologis yang sebenarnya. Yunsu bercerita kalau memang benar dia melakukannya, tapi tindakannya diawali oleh temannya. Temannya ini seringkali membuli ayah Yunsu, hingga membuat Yunsu kesal dan berbuat tindakan yang tak terduga. Sujin pun menjadikan cerita ini sebagai alat untuk meluruskan asumsi salah di hadapan para juri. Dalam reka adegan sebelumnya, pengacara Shin melihat ada keanehan, di mana ada buah terpotong di meja kamar, tapi tidak ada pisaunya. Ia pun bertanya kepada Yunsu apakah pisau itu dipakai olehnya ataukah tidak. Tapi Yunsu membantah, yang membuat pengacara Shin semakin mencurigai teman Gukwa yang pernah tinggal serumah dengan Gukwa. Apalagi Yunsu bersaksi kalau Gukwa pernah mengatakan sempat tinggal bersama temannya, tapi mereka bertengkar dan temannya pergi. Pengacara Shin pun langsung menemui teman Gukwa yang bernama Hyojung tersebut. Tapi sayang, walaupun didesak, Hyojung masih saja bungkam dan merasa tidak tahu apapun, sebab dia pindah seminggu sebelum Gukwa tewas dan tidak ada komunikasi lagi setelah itu. Yunsu yang kini sudah berada di penjara malah kembali diperiksa kepolisian. Tapi kini berbeda kasus, yakni mengenai dia yang terindikasi menjadi kurir masuknya narkoba dari luar ke dalam lapas. Nah, polisi ini berasal dari reserse narkoba, bukannya sipir penjara ya. Jadi mereka bertindak lebih tegas daripada para sipir. Rupanya kedatangan mereka karena salah satu anak bodoh JT yang bekerja di rumah sakit dan mengirim narkoba lewat Yunsu telah tertangkap. Jadi polisi yakin kalau pasti Yunsu menjadi kurir untuk diberikan kepada JT. Tapi untunglah Yunsu ketika diinterogasi dapat menjaga rahasia yang membuat JT semakin percaya kepadanya. Sedangkan polisi yang menginterogasi JT akhirnya bungkam setelah menerima suap yang akan dikirimkan langsung ke rekening pribadinya. Nah, selain itu JT juga mengancam akan membuka aib para petinggi di negara tersebut. Lalu untuk mengapresiasi Yunsu, JT memberikannya ponsel untuk Yunsu berkomunikasi dengan keluarganya. Dan dengan koneksinya, JT juga berhasil mengembalikan mobil taksi ayahnya yang sebelumnya ditahan sebagai barang bukti kepolisian. Pengacara Shin mendatangi seorang pria penjual daging bernama Om Kijong. Pria ini ada di daftar telepon Gukwa dan pengacara Shin mencurigainya sebagai penjual narkoba kepada Gukwa. Tapi sayang, sama seperti Hyojung, Kijong tetap bungkam 1000 bahasa. Namun tak habis akal, pengacara Shin menjebak Kijong dengan berpura-pura pergi, yang padahal dia meninggalkan ponselnya dalam keadaan merekam suara. Yang alhasil, Kijong langsung menelpon seseorang setelah kepergian pengacara Shin pun terekam jelas. Nah, dalam rekaman itu ternyata Kijong menghubungi Hyojung, dan mereka saling menyalahkan atas kematian Gukwa. Pengacara Shin mengambil kesimpulan kalau pasti ada cinta segitiga di antara mereka, dan mereka akan dijadikan saksi pada sidang selanjutnya. Lalu pengacara Shin juga mengecek kumpulan rekaman CCTV Yunsu, dan dia mendapati kejanggalan karena seorang supir jasa pengiriman pada malam itu terus mengikuti Yunsu. Dan esok harinya mereka pun mendapatkan informasi penting di mana supir itu telah berhenti bekerja karena alasan telah membohongi perusahaan, yang rupanya supir itu mantan napi pemerkosaan yang kakinya diberikan alat pelacak. Lalu pengacara Shin pun langsung mendatangi rumahnya untuk bertanya. Tapi sama seperti 2 orang sebelumnya, orang ini tidak mau mengaku sama sekali. Sampai akhirnya karena pengacara Shin menuduhnya sebagai pembunuh, pria tersebut pun menjadi kesal dan hampir membunuh Shin Jung-han dengan melempar kapak. Sidang pun kembali dijalankan. Kini kepala polisi Sang Bum yang menjadi saksinya. Dan jelas ya, secara sepihak Sang Bum memberi kesaksian atas dasar asumsinya saja. Tapi kali ini mendengar sesuatu yang salah, Yunsu tidak tinggal diam saja. Dia membantah semuanya dengan ucapan-ucapan yang sangat kesal. Sampai akhirnya jaksa menantangnya agar duduk di kursi saksi menceritakan kronologis yang sebenarnya. Dan di kursi tersebut jaksa terus mencercanya dengan banyak pertanyaan, di mana pertanyaan ini sedikit menjebak yang berdasarkan tuduhan jaksa saja. Belum lagi Yunsu yang selalu hendak berbicara menjelaskan kejadian sebenarnya, selalu saja dipotong begitu saja oleh jaksa. Sampai Mimin atau mungkin kalian sendiri yang menontonnya rasanya ingin merobek mulut jaksa ini sambil bilang, "Woi,
Gue juga pengen ngomong jangan dipotong mulu saking gregetnya. Andai saja pengacara Shin ada di sana, pasti dia akan menolak tekanan tersebut ya. Dan pertanyaan terakhir, jaksa sekali lagi bertanya apakah Yunsu membunuh Gukwa. Dan dengan tangisnya Yunsu kembali menjawab, aku tidak tahu. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sebelum tutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Channel pamit, see you sahabat Mincampedia.